Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Silviana dengan NIM 1755201081. Saya Ayu Putri Devianti dengan NIM 17552011124. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Arsitektur Data Warehouse dengan materi OLAP, MOLAP, dan HOLAP. Berikut penjelasannya. Di sini ada OLAP, yang artinya yang kepanjangannya adalah Online Analytical Processing. Penjelasannya adalah database multidimensional pada sistem analisa data tingkat lanjut yang mendukung pengambilan keputusan, bisnis model, dan aktivitas riset. OLAP menyediakan cara untuk menampilkan data multidimensional yang ada dalam data mart atau data warehouse. Dengan OLAP, dapat dibuat cube yang mengorganisasikan data dan membuat summary data untuk query yang efisien. Selanjutnya, arsitektur OLAP. Di sini terdapat transaksional OLTP, lalu dilanjutkan ke data mart atau data warehouse. Lalu selanjutnya turun ke bawah, ada OLAP server. Dari OLAP server, kita bisa ke temporary or permanent change, atau bisa ke OLAP client. Selanjutnya, kelebihan OLAP. Di sini ada dapat meningkatkan produktivitas bisnis, IT developer, dan seluruh organisasi. Akses yang lebih terkendali terhadap informasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mempercepat respon terhadap permintaan pasar, mengurang backlog, pengembangan aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun modelnya sendiri. Lalu penyimpanannya, organisasi melalui integritas data korporasi sebagai aplikasi OLAP, tergantung pada data warehouse dan sistem OLTP untuk memperbaharui sumber tingkatan data mereka, meningkatkan hasil dan keuntungan secara potensial dengan mengizinkan organisasi untuk merespon permintaan pasar lebih cepat. Lalu ada kekurangan dari OLAP, yaitu tidak dapat fungsi untuk melakukan operasi pivot. Saat ini untuk melakukan operasi pivot harus dengan cara merubah eksis atau baris dan kolom dimensinya. Aplikasi OLAP belum memiliki fungsi updating yang berguna pada saat terdapat data hotspot terbaru. Berikut adalah contoh OLAP. Operasional OLAP, contoh table pivoting, sini ada rasa stroberi, mangga, nanas. Lalu sirupnya ada biasa, ada yang rendah kalori. Nah, untuk yang sirup biasa rasa stroberi senilai 3.500.000 dan yang sirup rasa mangga 1.750.000 dan sirup rasa nanas 500.000. Dengan total dari sirup rasa stroberi, mangga, dan nanas adalah 5.750.000. Nah, selanjutnya untuk sirup yang rendah kalori rasa stroberi
nilainya 2.300.000. Untuk yang mangga 1.500.000. Dan untuk yang nanas 250.000. Jadi totalnya dari stroberi, mangga, dan nanas adalah 4.050.000. Dan yang terakhir untuk total keseluruhan dari rasa adalah 5.800.000. Dan untuk yang mangga dari sirup yang biasa dan rendah kalori adalah 3.250.000. Dan total sirup biasa dan rendah kalori rasa nanas 750.000. Jadi total keseluruhannya adalah 9.800.000. Sini di bawahnya ada sirup, rasa, dan pendapatannya. Untuk sirup biasa rasa stroberi pendapatannya 3.500.000. Untuk sirup biasa rasa mangga 1.750.000. Yang biasa rasa nanas 500.000 pendapatannya. Dan sirup rendah kalori rasa stroberi 2.300.000. Lalu sirup rendah kalori rasa mangga pendapatannya 1.500.000. Dan yang terakhir sirup rendah kalori rasa nanas 250.000. Rollup, Relational Online Analytical Processing. Rollup adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan atau storage data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relational query SQL. Otomatis, proses optimasi rollup akan sangat ditentukan di sisi produk RDBMS yang digunakan, misalnya dari sisi penanganan jumlah data dan strategi indexing. Arsitektur rollup seperti berikut, ada cube struktur, yaitu struktur kubus kumpulan data berbentuk multidimensi yang memungkinkan untuk disajikan dengan cepat. Cube merupakan isi dari konsep OLAP dalam analisis service. Setelahnya ada processed aggregates, proses sebelum agregasi pengelompokan beberapa jenis item menjadi produk family. Selanjutnya ada database relasional, yaitu suatu model database yang disajikan dalam bentuk tabel. Kelebihan rollup dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi rollup adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data. Dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Kekurangan rollup, performance yang lambat, karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query pada relational database. Waktu query dapat lebih lama jika volume semakin besar. Fungsi SQL database.
Karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database, dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement, rollup vendor telah mengantisipasi risiko ini dengan cara membuat tool out of the box untuk fungsi-fungsi yang kompleks, bahkan memungkinkan user untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. Contoh rollup. Di gambar di samping adalah contoh tampilan web dari Mondrian yang merupakan rollup. Tiap level data yang dianalisis akan dikonstruksi menjadi SQL. Ini dia contohnya. Ini dia SQL-nya. MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing. MOLAP adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri, yang isinya merupakan pre-computed agregasi data, sum, count, min, max, dan sebagainya, yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh MOLAP server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Ini dia arsitektur MOLAP. Bedanya adalah strukturnya. Kalau MOLAP itu berbentuk balok, kubus, dan balok. Kelebihan MOLAP. Performance hebat karena MOLAP memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal untuk operasi slicing dan dicing. Dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Semua kalkulasi telah dihitung saat cube dibentuk. Kekurangan MOLAP. Jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas. Karena semua kalkulasi telah dihitung saat cube dibentuk, maka untuk menyimpan hasil kalkulasi tersebut diperlukan volume data yang besar dalam cube-nya sendiri. Diperlukan investasi tambahan karena teknologi MOLAP cube seringkali belum dimiliki oleh organisasi. Dengan kata lain, untuk mengadopsi teknologi MOLAP, ada peluang untuk menambah investasi, tenaga, dan biaya. Contoh dan penjelasan MOLAP. Contoh dan penjelasannya ada di tabel bawah berikut ini. MOLAP. Selanjutnya, HOLAP, yaitu Hybrid Online Analytical Processing. Penjelasannya adalah hybrid OLAP menggabungkan kedua teknologi di atas. OLAP menggunakan relational database untuk menyimpan detail dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. OLAP menggabungkan kelebihan-kelebihan yang ada pada MOLAP dan rollup. HOLAP juga memanfaatkan teknologi MOLAP Cube untuk mendapatkan performance yang lebih cepat. Nah, selanjutnya, arsitektur HOLAP. Di sini, arsitektur HOLAP. Yang pertama, cube strukturnya berbentuk balok, lalu proses aggregate berbentuk kubus, dan detail level values-nya berbentuk tabung, beda dengan yang rollup tadi ya. Dan di sini kelebihan HOLAP yaitu jalan tengah untuk mengatasi kelemahan dari rollup dan MOLAP. Contoh HOLAP
sebagai berikut. Storage internal like MOLAP-nya yang di garis panah ini. Lalu yang tengah ini adalah storage rational database like Rollup. Iya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sejak digunakannya aplikasi berbasis teknologi OLAP, permasalahan utama dalam pengolahan data penjualan dapat teratasi. Sebelum digunakan aplikasi OLAP, data dari sistem transaksional pada akhir bulan dicetak satu persatu per pelanggan, kemudian diinput kembali pada format yang telah dibuat di Microsoft Excel. Setelah digunakan aplikasi OLAP, proses-proses pengolahan pada Microsoft Excel tidak perlu dilakukan karena admin penjualnya hanya tinggal mengkonversi format data untuk dimasukkan ke dalam SQL Server dan langsung melihat hasil analisa penjualan tanpa pengolahan lebih lanjut. Jadi, proses sebelumnya yang memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Selain proses yang lebih efisien, dihasilkan pula informasi yang berguna bagi manajer penjualan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan strategi. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.